Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani. Saya dari Prodi PGMI Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, Jember. Saya di sini akan menjelaskan tentang nasakh dan mansukh dalam ulumul Quran. Yang pertama akan kita bahas yaitu latar belakang. Al-Quran adalah petunjuk hidup umat Islam yang diturunkan secara bertahap selama lebih 20 tahun. Dalam proses penurunan ini, ada ayat-ayat yang datang terlebih dahulu dan ada ayat-ayat yang datang di kemudian, menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan umat Islam pada saat itu. Ilmu tentang nasakh dan mansukh menjadi penting untuk dipelajari agar kita tidak salah memahami hukum-hukum dalam Al-Quran. Karena tanpa pemahaman yang benar, seseorang bisa salah mengambil dalil, mengamalkan ayat yang sebenarnya telah diganti hukumnya, atau menganggap ada pertentangan dalam Al-Quran, padahal sebenarnya tidak. Dengan mempelajari nasakh dan mansukh, kita akan memahami bahwa semua perubahan dalam Al-Quran bagian dari hikmah dan kasih sayang Allah, agar hukum Islam selalu relevan, bertahap, dan mudah diterapkan oleh umat manusia. Pembahasan kedua yaitu pengertian nasakh dan mansukh. Secara istilah, nasakh berarti menghapus, memindahkan, atau mengganti. Sedangkan menurut istilah, nasakh adalah penghapusan atau penggantian hukum syariat yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum baru yang datang kemudian. Yang ketiga, dalil tentang nasakh. Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa adanya nasakh adalah bagian dari kebijaksanaan Allah. Sebagaimana firman beliau, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha." Yakni yang artinya ayat mana saja yang kami nasakh atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan hukum dalam Al-Quran bukanlah kontradiksi, melainkan penyesuaian dari Allah yang maha bijaksana terhadap kebutuhan manusia di masa turunnya wahyu. Yang keempat, macam-macam nasakh. Yang pertama, nasakh hukum dan bacaan atau tilawah. Yang kedua, nasakh hukum tanpa bacaan. Yang ketiga, nasakh bacaan tanpa hukum. Yang pertama, nasakh hukum dan bacaan. Ayat dan hukumnya sama-sama dihapus, tidak dibaca atau tidak diamalkan. Yang kedua, nasakh hukum tanpa bacaan. Ayatnya itu masih dibaca dalam Al-Quran, tetapi hukumnya tidak berlaku. Seperti contoh Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat untuk ahli waris. Yang ketiga, nasakh bacaan tanpa hukum. Bacaan ayatnya dihapus tetapi hukumnya tetap berlaku. Selanjutnya, contoh nasakh dalam Al-Quran. Yang pertama, perubahan arah kiblat. Awalnya yang menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian diganti menjadi Ka'bah yang ada di Makkah. Ini terkandung dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 150. Yang kedua, hukum khamar atau minuman keras, yakni bertahap. Tahap yang pertama diperbolehkan tanpa batas, yang berada dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43. Yang kedua, hukum khamar atau minuman keras. Ini bertahap, yakni tahap yang pertama diperbolehkan tanpa batasan. Ini terkandung dalam Quran Surah An-Nahl ayat 67. Tahap yang kedua dilarang ketika hendak sholat. Khamar hanya dilarang ketika hendak sholat. Ini terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43. Yang tahap ketiga diharamkan sepenuhnya. Ini terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91. Ini menunjukkan proses bertahap atau tadarruj dalam syariat. Selanjutnya,
Hikmah dan pentingnya mempelajari nasah dan mansuh. Yang pertama, menjaga pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum. Yang ketiga, membuktikan bahwa Al-Quran hidup dan dinamis. Yang keempat, menghindari kesalahpahaman dan kontradiksi dalam tafsir. Yang terakhir, membantu para mufassir, fuqaha, dan peneliti Islam. Kesimpulan dari semua ini, ilmu nasah dan mansuh adalah bagian penting dari ulumul Quran yang membantu kita memahami perkembangan hukum-hukum syariat dalam Al-Quran. Perubahan hukum bukan berarti kontradiksi, tetapi menunjukkan proses pendidikan dan rahmat Allah dalam membimbing umat manusia secara bertahap dan menuju kesempurnaan. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.